Berikutnya kita akan mengulas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Gambaran pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti yang sudah diulas sebelumnya. Nah, umumnya negara itu melihat GDP sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ya, karena dengan nilai-nilai GDP itu, maka pembangunan yang terjadi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara itu dianggap memiliki value yang besar ataupun kecil gitu ya, tergantung dari berapa angkanya gitu ya, berapa banyak yang diproduksi. Menurut Sadono Sukirno, ya, perkembangan kemampuan produksi barang dan jasa ya, sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Artinya apa? Kita sama-sama mengetahui bahwa kalau kita bicara tentang faktor produksi, ya, dia punya kecenderungan lambat pertumbuhannya. Sementara kalau untuk pertambahan produksinya, gitu ya, dia punya kecenderungan yang cepat, gitu ya. Maka di sini disebutkan pertambahan faktor produksi itu tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksinya, gitu ya. Apakah itu berkaitan dengan barang ataupun jasa. Maka yang terjadi adalah kesenjangan, sehingga dalam mengelola itu negara memiliki strategi-strategi tertentu gitu ya, untuk mengatasi ketimpangan antara pertambahan faktor produksi dengan hasil produksinya. Kita ambil gambaran, contoh ya. Ambil yang sederhana saja. Ayam misalkan. Berapa banyak konsumsi ayam per hari di satu kota, Bekasi misalkan. Anda mungkin nggak tahu gitu ya. Yang Anda tahu itu makan ayamnya aja. Tapi pernahkah Anda berpikir gitu ya, berapa lama untuk ayam, waktu yang dibutuhkan untuk ayam ya, untuk menjadi sebesar apa yang Anda makan gitu ya. Jadi kalau Anda beli di pecel lele ya, pecel lele itu ayam dipotong 4. Anda bisa membayangkan besarnya seperti apa ya. Dan itu Anda habiskan dalam satu waktu, seperempat ayam itu sekali makan, atau bahkan sekali makan bisa 2 potong gitu ya. Pernahkah Anda berpikir berapa lama waktu yang dialami oleh ayam untuk menjadi sebesar itu? Jadi kalau misalkan ada 4 orang yang makan gitu ya, 2 orang makan dada, 2 orang makan paha kan gitu. Jadi satu ayam utuh kan. Dimakan dalam waktu yang sama dan dalam dalam waktu 20 sampai 30 menit gitu ya untuk makan. Sementara berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh ayam untuk menjadi sebesar itu? Dia butuh waktu sedikitnya 3 sampai 4 bulan untuk kemudian layak dikonsumsi atau bisa dikonsumsi oleh manusia gitu ya. Dia butuh waktu itu. Nah, ini yang disebut sebagai faktor produksi itu akan selalu punya kesenjangan terhadap hasil produksinya. Atau tumbuh-tumbuhan gitu ya. Sama, semua semua yang berkaitan dengan faktor produksi ya, diantaranya ada sumber daya alam gitu ya, sumber daya manusia, modal, ya itu faktor produksi. Manusianya misalkan, Anda butuh waktu 15 tahun ya untuk menjadi manusia yang siap untuk bekerja.
gitu ya. Anda butuh waktu 15 tahun. Sementara berapa banyak hasil yang Anda kerjakan selama 15 tahun ke depan? Apakah itu sepadan dengan waktu yang ditunggu gitu ya. Sementara di setiap tahunnya itu pasti ada tenaga kerja yang pensiun. Tiap tahun ada yang pensiun gitu ya. Dan berapa lama untuk posisi-posisi tertentu gitu ya, yang butuh pengalaman bertahun-tahun gitu ya, itu bisa diisi. Itu berkaitan dengan sumber daya manusianya. Ya, jadi semua faktor produksi, ya, apapun itu pasti punya kesenjangan dengan pertambahan produksinya. Jadi pertambahan potensi produksi itu seringkali lebih besar daripada pertambahan produksi yang sebenarnya. Ya, potensinya lebih besar daripada sebenarnya. Karena apa? Kita punya hambatan berkaitan dengan faktor produksi. Maka biasanya dalam memproduksi itu ada nilai produksi maksimum gitu ya, yang bisa dilakukan oleh seorang produsen atau suatu produsen. Jadi dengan demikian, meskipun dengan angka-angka yang besar tadi di GDP, ya, maka perkembangan ekonomi secara keseluruhan itu bisa dianggap lebih lambat daripada potensinya. Jadi meskipun hasilnya banyak, ya, belum tentu konstan. Karena ada waktu-waktu di mana secara grafik ya perekonomian itu dia turun ke bawah. Karena berkaitan dengan tadi kesenjangan antara pertambahan faktor produksi dan produksinya. Sementara pembangunan ekonomi ya, itu adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Nah, ketika kita sebut pembangunan ekonomi, maka dia merupakan suatu hal yang kompleks. Ya. Apakah bisa dipastikan atau bagaimana korelasi antara pertumbuhan dan pembangunan tadi gitu ya? Apakah pembangunan ekonomi itu pasti disertai dengan pertumbuhan ekonomi? Iya pasti. Tapi apakah pertumbuhan ekonomi pasti diikuti oleh pembangunan ekonomi? Belum tentu. Ya. Karena ada unsur perubahan fundamental dan pemerataan. Nah, kalau nilai GDP tadi digambarkan sebagai nilai yang semu gitu ya, karena secara gambaran utuh ternyata nggak semua ya, penduduk di Indonesia itu punya pendapatan 6 juta sekian per bulan, nggak semuanya. Karena masih ada anak-anak di situ yang diperhitungkan juga gitu ya. Nah, maka klausul pemerataan itu hilang gitu ya. Atau ketika kita bicara tentang perubahan yang fundamental ya, itu perubahan yang sifatnya mendasar dan kelihatan gitu ya. Nah, secara umum ya, pola-pola kehidupan masyarakatnya itu terjadi peningkatan gitu ya. Meskipun sedikit ya, tapi bukan sedikit banget ya. Kalau sedikit banget nggak kelihatan gitu ya. Ya minimal dia punya daya beli yang stabil gitu ya. Tidak berubah dari tahun yang sebelumnya. Ya, syukur-syukur naik gitu ya daya belinya. Tapi terkadang mempertahankan daya beli masyarakat itu juga merupakan suatu hal yang sulit gitu ya, meskipun tidak mustahil. Nah, pembangunan bicara soal perubahan fundamental. Jadi bukan sekedar value-nya aja gitu ya, nilai uangnya aja yang banyak gitu ya. Tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat gitu ya. Yang biasanya
kaitkan ya, karena umumnya orang itu memperkarakan mengenai distribusi pendapatan gitu ya. Itu berkaitan dengan daya beli masyarakat gitu. Bagaimana caranya orang di ujung barat dan timur itu punya preferensi harga yang sama gitu ya. Kalaupun berbeda nggak beda-beda banget gitu ya. Nah, itu masuk tuh unsur pemerataan gitu ya. Jadi ketika dia berpindah lokasi, nggak ada istilah, di sini kemahalan gitu. Di sini murah ya gitu ya. Jadi istilahnya gitu ya. Karena masing-masing wilayah di negara tersebut mengembangkan potensi yang mungkin dihasilkan gitu. Punya pembangunan infrastruktur yang sama gitu ya. Jadi merata gitu, infrastrukturnya merata gitu ya. Yang nantinya dia akan membangun pola-pola kehidupan ekonomi gitu ya, yang merata. Sehingga disparitas harga antar wilayah itu jadi kecil gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Ini yang berkaitan dengan faktor-faktor yang biasa dijadikan rujukan umum di ekonomi. Gitu ya. Berapa sumber daya yang berpotensi menghasilkan produk dalam negeri gitu ya. Kemudian SDM-nya bagaimana gitu ya. Keberlangsungannya, pendidikannya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor non ekonomi, mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat. Keadaan politik, kelembagaan dan sistem yang berkembang dan berlaku. Jangan ini dua faktor ini harus bisa saling berkolaborasi gitu ya. Tapi kadang-kadang karena faktor-faktor non ekonomi tadi, maka bisa terjadi kesenjangan gitu ya. Atau ketidaksamaan kepentingan gitu ya. Keadaan politik misalkan, seperti saat-saat ini gitu ya, menjelang pilpres gitu ya, orang bisa berantem gitu ya. Bisa jadi antara karyawan sama pimpinan perusahaannya nggak sinkron gitu ya. Pimpinan perusahaannya pilih nomor A misalkan, kemudian karyawannya pilih nomor B kan gitu ya, nggak sinkron. Kemudian jadi apa, kalau dia tidak menimbulkan konflik ya horizontal nggak apa-apa gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau bicara soal politik ya, orang bisa lupa gitu ya, bahwa sebenarnya siapapun yang jadi Anda tetap kerja kan gitu. Siapapun presidennya Anda tetap kerja gitu. Nggak mungkin kemudian Anda jadi nggak kerja gitu ya. Jadi siapa ada presiden yang terpilih Anda jadi bebas dari pekerjaan gitu. Dan kemudian malah jadi hidup enak gitu. Nggak ada gitu ya. Yang ditunggu adalah bagaimana kebijakan-kebijakannya gitu. Apakah ada perbaikan atau enggak? Kan yang ditunggu itu. Nah, sehingga dia berkolaborasi tuh. Atau kelembagaan gitu ya. Berkaitan dengan satu korporasi atau institusi gitu ya. Di mana kebijakan-kebijakan yang muncul dari suatu lembaga itu harus sinkron. Ya, tidak saling bertentangan. Bagian keuangan bikin peraturan begini, tapi bagian eh, tenaga kerjanya atau HRD-nya bikin peraturan begitu gitu, nggak sinkron gitu ya. Atau HRD-nya bilang orang-orang yang punya nilai pekerjaan yang bagus itu dia pantas untuk dapat insentif. Nah, tapi kata keuangannya nggak usah gitu kan, nggak sinkron ya. Dia saling berkolaborasi antara faktor ekonomi dan non ekonomi, sehingga apa yang terjadi di dalam struktur perekonomian satu negara ya, berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunannya gitu ya, dia bisa selaras gitu ya.
Karena nanti ujungnya akan dikaitkan kepada berapa banyak produksi yang dihasilkan, berapa kebutuhannya. Apakah mampu produksi yang dihasilkan ini menutupi kebutuhan yang ada sekarang? Kalau misalkan mampu mempertahankannya, gimana caranya? Kalau nggak mampu tuh gimana cara meningkatkannya kan? Itu yang ditunggu gitu untuk diketahui. Sehingga tidak ada perdebatan-perdebatan yang tidak perlu gitu ya, karena kewajiban negara ya cari solusi gitu ya. Ya, meskipun yang akan menjalankan solusinya juga masyarakatnya gitu, atau bahkan bisa jadi masyarakatnya ada solusi sendiri kan gitu ya. Di antara perbedaan ya, ini dikumpulkan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Di pertumbuhan ekonomi, yang pertama merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Ya. Karena secara value-nya itu bagus tuh kalau produknya produksinya naik terus ya, maka dipandangnya bagus. Sementara di pembangunan, nah, ketika proses produksinya naik, maka ada proses perubahannya gitu ya. Jadi kalau misalkan produksi naik, harusnya ada implikasi atau insentif yang diberikan kepada pelaku-pelaku produksi gitu ya. Sehingga apa? Dari sisi pembangunan ada perubahan tuh. Pelaku produksinya jadi lebih bagus, lebih baik gitu ya. Kemudian orang-orang yang berkontribusi, ya, para pekerja dan lain sebagainya di sisi produksinya tuh juga dapat ada perubahannya gitu ya. Secara terus menerus ya, bahasanya ada peningkatan yang pasti gitu ya, meskipun kecil-kecil gitu ya, tapi grafiknya naik terus. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, karena tadi ya ada disparitas di nilai GDP itu. Ketika dikalkulasikan pendapatan per kapita, nah, dia tidak mengklaster gitu berapa banyak tenaga kerja gitu ya yang punya kontribusi terhadap munculnya GDP, nggak diklaster seperti itu. Nah, pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga kemungkinan ada kesamaan infrastruktur pembangunan di setiap wilayah yang diayomi gitu oleh suatu negara. Yang ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk, ya, karena dia juga mengabaikan apa umur non produktif ya. Sementara di pembangunan memperhatikan pertambahan penduduk. Berapa proyeksi pertambahan penduduk yang kemudian harus ditanggung ya oleh penyelenggara negara. Maka eh, biasanya kan ada gambaran pertambahan penduduk gitu ya secara demografis ya. Berapa persen gitu ya di setiap tahunnya. Nah, maka gambaran persentase tadi itu akan menjadi kewajiban di tahun berikutnya gitu ya. Ketika diproyeksikan lagi di tahun berikutnya, nah, berapa banyak yang kemudian harus ditampung gitu ya aspirasinya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya gitu. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Iya, karena secara nilai itu sifatnya total gitu ya, agregat. Nah, sementara dari sisi pembangunan ya tadi, karena ada istilah fundamental ya, maka dia sebisa mungkin meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Kelima, pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi ya, tadi sudah diulas. Sementara pembangunan ekonomi itu pasti selalu dibarengi oleh dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi ketika terjadi pembangunan ekonomi, nah pasti ekonominya tumbuh. Karena hasil dari pertumbuhnya ekonomi, nah itu dijadikan modal untuk membangun gitu ya. Jadi merata tuh kondisi ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir, ya, last but not least, setiap input dapat menghasilkan output yang lebih. Ya, jadi
acuannya adalah output. Gimana caranya outputnya lebih besar gitu ya. Meskipun tadi disampaikan ada ketimpangan ya antara pertumbuhan faktor produksi dengan hasil produksinya. Nah, sementara di pembangunan, setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak, juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan secara teknis. Ya. Jadi bukan sekedar output, tapi ada outcome-nya. Kayak misal kita ada produksi batu bara, yang pakai siapa? Yang menikmati siapa hasilnya? Hasil olahannya yang menikmati siapa? Yang kemudian akan dibebani siapa? Misalkan begitu. Nah, di pembangunan, jadi bagaimana output yang dihasilkan tadi, itu dia punya value tuh. Sehingga value tadi itu bisa menjadi modal gitu ya. Munculnya perubahan-perubahan secara umum. Ya. Apakah kehidupan ekonominya gitu ya, atau pengetahuannya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan asing ya yang ada di sini gitu ya. Kalau kita tidak bisa mempelajari itu percuma gitu ya. Misal kita punya kereta cepat gitu ya. Kalau pembangunan berikutnya masih bergantung dengan negara asal si kereta cepat ini gitu ya. Jadinya sampai dengan di masa-masa yang akan datang kita akan jadi ketergantungan gitu ya. Karena harusnya ketika ada teknologi baru di sini, ya, kita mempelajari itu. Kemudian bagaimana caranya di eh, pengadaan infrastruktur yang selanjutnya gitu ya. Nah, kita sudah bisa menyerap tuh pertambahan-pertambahan teknologi itu. Ya, kalau urusannya ternyata ada barang-barang yang tidak bisa diproduksi di negara sendiri karena berkaitan dengan hak paten, nah itu urusan lain ya. Tapi minimal ya, masa iya semua unsurnya tetap harus dari luar gitu ya. Itu kan jadi suatu ironi gitu ya. Kita bangun negeri sendiri tapi dengan kekuatan dari luar gitu. Sekali aja gitu ya. Nah, ini kan yang jadi apa namanya, gambaran di beberapa negara gitu ya. Yang bagus-bagus gitu. Kita lihat begitu pesatnya perkembangan di Korea Selatan gitu ya. Nah, modelnya kayak gitu ya. Dia bikin sesuatu, dia mendatangkan sesuatu dari luar ya, cari role modelnya ya, dengan konsep amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Kemudian dia berinovasi di sana. Itu seperti itu gitu ya. Maka dia punya eh, jadi di awal itu dia kan sama seperti hal kita ya. Ketika mendatangkan teknologi baru dari awal itu, dari luar gitu ya. Kita beli teknologi itu. Nah, justru karena belinya nggak murah gitu ya, maka dipelajari. Sehingga di pembangunan-pembangunan berikutnya secara umum ya, potensi SDM yang dimanfaatkan untuk pembangunan itu, untuk pembangunan infrastruktur itu eh, sebagian besar ya dari dalam negeri gitu ya. Jadi tidak begitu bergantung lagi dengan luar ya. Ini di luar unsur investasi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan value tadi ya, di pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, di pertumbuhan kan kita punya angka tuh ya. Gimana cara mengkalkulasikannya tuh? Ketika kita coba mengkalkulasikan, maka kita bicara tentang pendapatan nasional. Secara definisi, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga, atau konsumen di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Ya. Kenapa rumah tangga, keluarga, atau konsumen? Karena seperti di materi yang lampau, ya, semua sumber daya atau faktor produksi dimiliki oleh individu.
di mana dia berperan sebagai konsumen. Karena produsen adalah pihak-pihak yang mengolah aja, dia mengolah dan mengelola, gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya dia juga konsumen. Itu semua dihitung, berapa banyak yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Apakah kemudian dia menjadi suatu barang ataupun jasa, nah itu diperhitungkan. Dalam konsep pendapatan nasional, ya, dia merupakan ada konsep hierarki gitu ya, dengan gambaran dari paling besar sampai paling kecil gitu ya. Karena dari pendapatan nasional kita bisa mengkalkulasikan berapa sih income rata-rata orang gitu ya, dan apa sih yang menjadi kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat ini. Yang pertama ada GDP. Ya, tadi sudah panjang lebar sebelumnya sudah panjang lebar dijelaskan. Pertumbuhan GDP karena yang pertama ada perubahan ketersediaan resource ya, dan peningkatan produktivitas efisiensi penggunaan resource. Ya. Jadi ketika GDP itu bertumbuh, maka bagaimana resource itu dikelola. Itu berkaitan dengan itu. Cara-caranya. Apakah itu berkaitan dengan pelaku produksi? Nah, pasti ada unsur campur tangan regulator ya, pemerintah dalam hal ini. Kemudian pengukuran GDP. Ya. Dia berdasarkan sirkulasi kegiatan ekonomi. GDP dapat diukur dalam dua cara. Yang pertama adalah nilai total dari aliran produksi akhir. Jadi secara keseluruhan total produksi akhirnya itu berapa. Atau yang kedua, dengan mengkalkulasikan total biaya atau penghasilan input yang digunakan untuk memproduksi output. Kita bisa kalkulasi dari nilai total akhirnya ketika sudah jadi produk, ataupun bisa mengkalkulasi dari total biayanya. Ya, dengan ada unsurnya penghasilan. Nah, kemarin di materi-materi sebelumnya kita kan sudah mengulas mengenai konsep biaya tuh kan, seperti apa ya, gambaran munculnya harga seperti apa, karena harga yang muncul di pasar itu adalah komponennya biaya plus keuntungan kan begitu ya. Jadi sama gitu, kita mau mau ngelihat nilai akhirnya atau berapa harga produknya, atau ngelihat dari prosesnya berapa biaya yang dikeluarkan, nih faktor produksinya habis berapa gitu, dan berapa pertambahan nilainya gitu, penghasilannya itu berapa. Ini ada dua gambarannya GDP, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan gitu ya. Jadi total total produksi dalam satu negara, apakah dia dihasilkan oleh dalam negeri sendiri atau ada kontribusi pihak asing. Ya. Yang itu konsep itu diambil oleh sebagian besar negara yang ada di dunia. Gitu. Nah, turunan dari GDP, nah itu namanya GNP, Gross National Product. Ya, jadi produk nasional bruto. Ya. Nah ini yang tadi, yang sebelumnya itu eh, belum dijelaskan secara gamblang ya. Nah proses terjadinya GNP itu, tadi kan kita gambarkan Indonesia ya. Nah, kita gambarkan Indonesia tadi. Ya. Kemudian di dalamnya ada perusahaan asing ya, luar negeri. Misalkan ya. Nah ini yang apa? Sorry. A B C D E ya. Saya kuningin aja ya. Udah kelihatan ya. Hijau aja. Nah, ini adalah gambaran wilayah-wilayah yang eh, negara luar itu terlibat dalam produksi di kita ya. Gambarannya begitu.
Ini adalah wilayah-wilayah yang luar negeri itu terlibat ya, dalam pengelolaan produk, dalam pengelolaan sumber daya di dalam negeri. Maka ketika kita bicara soal gross national product ya, yang didefinisikan sebagai nilai pasar untuk semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama 1 tahun, dalam hal ini dalam negerinya saja, nasionalnya saja, dengan kalkulasi GNP sama dengan produk dalam negeri ditambah produk neto negara di luar negeri. Berapa produk dalam negerinya plus berapa banyak produk dari luar negeri. Secara kepemilikan punyanya Indonesia, gitu ya. Kalau kita sering dengar kita harus berterima kasih kepada TKI gitu ya, karena dia adalah pahlawan devisa, kan kayak gitu ya. Ya karena secara umum eh, arus perputaran uangnya itu pasti negara terlibat gitu ya. Ada proses clearingnya gitu ya. Kalau perpindahan rekening, saya nggak tahu ya kalau perpindahan rekening dari luar ke dalam negeri itu berapa gitu ya. Tapi kita antar bank aja kan ada biayanya gitu, 2.500 paling murah. Nah, kalau proses clearingnya sehari ada jutaan orang gitu ya. Nah, berapa banyak uang yang berputar di sana? Nah, itu hitung sendiri saja gitu ya. Nah, produk dalam negeri saja ditambah produk neto dari negara luar, dari produk neto negara dari luar negeri ya. Jadi di luar negeri ya sama kayak kalau Amerika kan invest di sini ya, menjalankan Freeport gitu ya. Kemudian ada Shell gitu ya. Nah, itu sama kayak gitu. Nah, mungkin Indonesia gitu ya punya perusahaan apa gitu ya. Di mana gitu ya. Invest di mana gitu ya. Itu kayak Indonesia pernah investasi apa namanya? Pom bensin ya di Malaysia gitu ya. Pertamina ya buka pom di sana. Itu seperti itu contohnya. Ya, sehingga ketika dikalkulasikan detailnya, GNP adalah GDP. Jadi nilai GDP yang tadi ini GDP ini kan semuanya nih, ya. Ini kan GDP semuanya yang dalam negeri, ya. Jadi total ini adalah GDP, ya, semuanya. Sementara ketika GNP, maka nilai GDP ini itu dikurangi produk asing. Jadi kalau misalkan biasanya kerjasama kan ada deal-dealan ya. Perusahaan A gitu ya, berapa kontribusinya ke Indonesia 30% gitu ya. Nah, kalau kita ngitung GDP, ini dihitung 100%. 100% semua. Tapi ketika kita ngitung GNP, ya, maka GDP tadi dikurangi produk asing dalam negeri. Nah, kalau misalkan Indonesia cuma dapat 30, dia tidak dihitung 100, maka di Indonesia cuma 30. Karena yang 70-nya keluar, 70%-nya keluar. Jadi yang dihitung 30-nya aja. Di semua sektor yang negara luar terlibat. Ya. Nah itu GNP. Negara-negara yang punya concern dengan apa namanya konsep ekonomi selain liberal, ya, maka mereka mengarahkan bahwa gambaran pertumbuhan ekonomi paling dekat itu adalah GNP karena kita tidak memperhitungkan produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain di dalam negeri. Jadi yang dikalkulasi adalah bagian dalam negerinya saja. Jadi bukan nilai totalnya. Kayak misalkan Freeport nilai total produksinya berapa gitu ya. Tapi yang diambil itu yang ke Indonesia itu berapa persen dari total. Nah, itu yang dikalkulasi. Makanya dia dikurangi produk asingnya dalam negerinya. Itu dikurangi. Ditambah produk negara di luar negeri. Ya, meskipun eh, masih tetap bias ya. Karena kalau misalkan diambil pendapatan per kapita juga tetap sama, tapi secara nilai tidak
lebih besar gitu ya. Kalau GDP kan besar sekali gitu ya. Terus secara nilai ada yang dikurangi lah. Jadi kita hanya mengambil bagian dalam negerinya itu berapa sih kalau ada produksi yang berkolaborasi dengan pihak luar gitu ya. Nah, ini yang tadi beberapa ekonom gambarannya ke GNP gitu, itu lebih lebih relevan gitu ya, karena lebih dekat gitu. Meskipun secara perhitungan ya harus dikalkulasi lagi, harus diklasifikasi lagi gitu, berapa sih tenaga kerjanya gitu ya, yang non tenaga kerja itu berapa. Nah, yang ketiga adalah NNP, Net National Product gitu ya, atau Produk Nasional Neto ya, jadi dia adalah turunannya GNP tadi dikurangi penyusutan atau replacement ya, karena tadi gambaran secara umum ya, apa yang dihasilkan di dalam negeri, bersihnya ya, nasional ya, secara nasional ya, maka untuk menghilangkan grossnya atau brutonya untuk dijadikan netnya, maka dikurangi elemen-elemen biaya lain ya, seperti halnya penyusutan ya. Atau kemudian ditambahkan nilai subsidi, ada penyusutan, ada replacement ya, nilai subsidinya berapa. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan produk nasional neto. Bersihnya tuh sebenarnya Indonesia punya uang berapa sih gitu ya. Punya nilai produknya tuh totalnya berapa sih bersih, secara bersih gitu ya. Dikurangi dengan komponen-komponen lain tadi. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income ya. Jadi eh, turunannya Net National Product itu adalah gambaran income-nya ya. Merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat. Jadi dari hasil yang produksi yang dihasilkan tadi, ya, ketika dikalkulasi balas jasa yang diterima masyarakat itu berapa banyak sih? Karena kan masyarakat si pemilik faktor produksi itu. Jadi kalkulasinya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, komponen pajak tidak langsung apa saja gitu ya. Nah, ini saya nggak jabarin itu gitu ya gambarannya, karena komponennya banyak sekali gitu ya. Jadi ini apa namanya, telah singkat ya. Yang kelima adalah PI, pendapatan perseorangan atau personal income ya. PI didapatkan dari NNI ditambah transfer payment ya. Transfer payment itu adalah eh, apa namanya? Tunjangan-tunjangan gitu ya, bahasanya gitu ya. Dikurangi iuran jaminan sosial ya. Semua semua segala iuran dan biaya yang bisa mengurangi pendapatan perseorangan ya. Itu seperti itu. Laba ditahan, pajak ya. Ya, semua biaya. Kalau Anda nggak punya iuran jaminan sosial, pasti punya lah ya. Kalau ASN pasti ada gitu ya. BPJS pasti ada. Laba ditahannya apa? Nah, itu kan ada biaya, ada taspen gitu ya. Itu laba ditahan namanya. Dana pensiun ya. Atau pajak perseorangan gitu. Makanya eh, ASN kan juga punya kewajiban untuk melaporkan pajak kan gitu ya. Nah, ini PI. Turunannya adalah gambarannya ya, berkaitan dengan transfer payment ya. Jadi penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi. Ya tadi. Jadi gaji itu contoh ya, contoh sederhananya, gaji itu berdasarkan kinerja Anda ya. Dan itu merupakan balas jasa produksi. Anda memproduksi apa, balas jasanya adalah gaji. Nah, transfer payment itu di luar itu ya. Tunjangan-tunjangan gitu ya. Itu seperti itu. Tunjangan sosial, bunga utang ya. Nah, itu transfer payment. Nah, kemudian turunan terakhirnya ada disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan. Itu PI dikurangi pajak langsung. Nah, ini
gambaran mulai dari pendapatan nasional paling besar sampai ke paling kecil, ke individu gitu ya. Berapa gitu disposable income-nya. Ya. Meskipun dalam perhitungan juga ini kan gambaran konsep sederhana ya. Nah, dalam perhitungannya setiap komponen ini dia punya turunan-turunan lagi gitu sehingga eh, lumayan gitu ya. Nah, dalam prakteknya itu yang akan jadi pertimbangan berapa besar upah minimum eh, provinsi gitu ya atau regional gitu ya itu disahkan gitu ya. Itu berkaitan dengan eh, potensi atau kemampuan eh, konsumsi gitu ya. Berkaitan dengan itu juga. Nah, di antara faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, di antaranya adalah yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Di permintaan penawaran kita kemarin sudah ulas, ya. Itu sisi individualnya. Nah, gambaran besarnya ketika orang semua berperilaku sama seperti itu, nah maka kita bisa ambil itu sebagai gambaran secara agregat. Ya, konsumsi individu Anda, konsumsi beras secara individu, ya kalau dikumpulin satu kota itu jadi agregat, jadi gambaran konsumsi beras satu kota kan gitu ya. Nah, permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Jadi gambaran totalnya. Yang kedua adalah konsumsi dan tabungan. Seberapa besar konsumsi masyarakat, seberapa banyak tabungan yang bisa disisihkan oleh masyarakat. Itu akan menjadi gambaran berapa banyak pendapatan nasionalnya. Ya, meskipun kadangkala pendapatan sama dengan konsumsi kan gitu ya. Jadi karena faktanya ada orang-orang yang tidak punya tabungan karena eh, porsi untuk tabungannya itu kecil gitu ya. Sehingga apa yang dia dapatkan itu sepenuhnya untuk kegiatan konsumsi. Ada juga. Ya. Tapi itu menjadi gambaran gitu ya. Karena nilai akhirnya gitu ya akan sama gitu pendapatannya karena pendapatan itu sama dengan konsumsi plus tabungan gitu atau pendapatan sama dengan konsumsi sama aja kalau semuanya habis itu untuk konsumsi ya berarti pendapatan sama dengan itu. Nah tapi kalau ada sisa yang ditabung berarti pendapatan sama dengan konsumsi plus tabungan ya. Ini apa sampai dengan berbicara tentang pertambahan nilai dari tabungan itu sendiri ya. Yang ketiga adalah investasi. Berapa banyak investasi yang bisa diselenggarakan? Apakah dia berasal dari dalam negeri sendiri atau luar negeri? Ya, dan masing-masing punya badannya gitu ya. Ada organisasinya, ada instansinya yang mengurus penanaman modal dalam negeri, mengurus penanaman modal luar negeri. Ya, itu untuk apa sektor-sektor yang sifatnya primer gitu ya, skala besar gitu ya. Maka ditentukan tuh. Jangan sampai wilayah-wilayah negara ya itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Ya, semangatnya begitu gitu ya. Kalau kenyataannya mah lain lagi ya. Nah, itu investasi. Dia juga akan mempengaruhi pendapatan nasional karena berkaitan dengan bergeraknya produk yang dihasilkan dari proses investasi tadi. Berapa banyak yang diinvestasikan, berapa banyak produk yang bisa dimunculkan dari hasil investasi itu. Ya. Jangan sampai investasinya jadi investasi bodong gitu ya. Jadi nggak punya apa namanya feedbacknya nggak ada gitu. Nah di antara perhitungan pendapatan negara itu dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan. Ya, ada upah, sewa, bunga, laba sesuai dengan siklus perekonomian ya. Berkaitan dengan balas jasa terhadap faktor produksi yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
Kalkulasinya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Tapi ini bukan individu ya, ini agregat. Jadi berapa total sewanya, berapa total gaji masyarakat Indonesianya, berapa total interestnya berkaitan dengan investasi yang dijalankan, berapa total profitnya yang didapatkan dari hasil penjualan produk-produk atau faktor-faktor produksi tadi. Ya, itu akan jadi gambaran. Mungkin kalau dia dikalkulasikan, kemudian disandingkan dengan GDP, nah itu ada disparitas nilainya tuh. Ya. Karena dia merupakan nilai real yang eh, didapatkan oleh para pelaku rumah tangga gitu ya. Bisa jadi disparitasnya. Karena tadi bisa jadi juga karena gajinya kan beda-beda gitu ya. Jadi diambil totalnya. Ini perhitungan menurut pendekatan pendapatan. Jadi semua potensi yang eh, menjadi gambaran pendapatan ya. Ada sewa, ada gaji, ada interest, bunga ya, dan profit. Yang kedua adalah pendekatan produksi. Ya. Dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produksi yang dihitung, nilai produk ya, yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi. Ya. Jadi bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Ya, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, ya, karena unsur hasil produk tadi, kita bisa mengkalkulasikan dari nilai akhir produksinya, nilai akhir produknya, atau dari total biaya dan eh, tambahan penghasilan gitu ya, penghasilan yang dia ambil gitu ya. Nah, dalam hal ini kita ambil yang nilai akhir produknya gitu ya. Sehingga dikalkulasikan Y sama dengan, ini berkaitan dengan berbagai macam produk, P dikali Q 1 ditambah P dikali Q 2 ditambah P dikali Q N gitu ya. Sampai dengan berapa banyak produk yang dihasilkan dalam satu negara. Harganya berapa? Kuantitas yang diproduksi berapa? Komoditi 1, komoditi kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi masing-masing komoditi. Misalkan beras berapa, ayam berapa, tepung berapa, kayak gitu ya. Nah, di mana P adalah harga dan Q adalah kuantitas. Ya, nilai akhirnya dikalkulasikan dengan berapa kuantitas yang diproduksi dalam satu periode setahun ya. Nah, kalau gambaran produksi biasanya ada tuh di BPS ya. Anda bisa coba main-main ke BPS ya. Webnya aja gitu. Nggak usah ke kantornya ya, di webnya saja. Nah, yang terakhir, pendekatan ketiga, itu merupakan pendekatan pengeluaran. Yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Biasanya 1 tahun ya. Karena neraca yang dibuat oleh laporan keuangan ya, yang dibuat oleh Kementerian Keuangan biasanya periodenya 1 tahun ya. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi. Ya. Yang pertama ada rumah tangga, pemerintah, investasi, kemudian selisih antara nilai ekspor dan impornya. Ya. Jadi semua yang terjadi dalam siklus perekonomian ya, ada rumah tangga, pemerintah, investment ya, kalau di siklus kan adanya produsen gitu ya. Tapi kan produsen adalah orang yang menginvestasikan kan gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan perdagangan luar negerinya ya. Selisih antara ekspor dengan impornya. Ya, dikalkulasikan sebagai Y sama dengan C besar ditambah I besar ditambah G besar ditambah X dikurangin M ya. Jadi X itu adalah impor, M-nya itu adalah X-nya adalah ekspor, M-nya adalah impor ya. Kenapa bukan I? Ya karena memang begitu gitu ya. Jadi yang menyusun rumus ini ya menuliskannya kan begitu. Ya mematenkannya begitu. Nah, ini
pendekatan pengeluaran. Nah, jadi apakah ketiganya itu bisa saling cross check? Bisa gitu ya. Kalau pendapatan kan tadi kan berapa yang didapatkan dari faktor produksi kan gitu ya. Sementara pengeluarannya berapa? Ya, kalau dikalkulasi harusnya sama, kalaupun ada disparitas nilainya kecil harusnya. Gitu ya. Begitupun juga dengan outputnya. Nah, dua perhitungan ini antara pendapatan, kalau pendapatan kan nilai akhir ya. Kalau pengeluaran itu total biaya. Ya. Harusnya ketika dikalkulasikan ketiganya punya nilai yang sama. Ya. Pendapatan dengan kalau pendapatan itu dari faktor produksi, kemudian disandingkan dengan nilai akhirnya di pendekatan produknya, ya, pendekatan produk tadi. Dan kemudian kalau dikalkulasikan dari sisi biayanya, itu harusnya sama juga gitu ya, karena kita mengukur dari sisi biaya tadi ya, yang perlu diingat ya, antara nilai akhir produknya atau total biayanya. Nah, itu kan jadi ukuran yang sama gitu ya. Karena dari situ pun kita akan bisa menilai gitu berapa sih nilai profit yang dihasilkan di setiap produksi yang dilakukan. Karena profit ini akan menggambarkan pertambahan nilai akibat tadi adanya disparitas pertumbuhan faktor produksi dengan barang produksinya. Maka di situ harus ada unsur profit gitu ya. Kalau misalkan konsumsi, gambar sederhana ya, konsumsi ayam ya, itu tidak menimbulkan profit gitu ya. Bagaimana produksi ayam itu akan terus berlangsung gitu. Sementara waktu yang dibutuhkan ayam itu 3 sampai 4 bulan. Orang konsumsi ayam cuman dalam waktu setengah jam. Kan begitu. Ya, maka ada unsur itu. Jadi ketika dikalkulasikan akan sama saja gitu ya. Secara nilai ini berkaitan dengan gambaran sudut pandang ya. Berkaitan dengan itu. Nah, ini secara keseluruhan materi di pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, berikutnya dengan apa cara menghitung pendapatan nasional. Nah, terakhir ini akan jadi salah satu tugas yang harus Anda lampirkan ya, dengan cara memperhitungkan pertumbuhan ekonomi ya, dengan kondisi nilai PDB yang disebutkan. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya ini yang kedua. Ada data series dari 2013 sampai 2017 ya. Ini nilai PDB dalam miliar rupiah ya. Diketahui data PDB selama 5 tahun terakhir seperti ditunjukkan pada tabel berikut ya. Kemudian Anda diminta untuk menghitung berapa tingkat pertumbuhan ekonomi dari 2013 sampai 2017 dan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2013-17. Kalau yang sebelumnya itu hanya 1 tahun, kalau sekarang 5 tahun. Nah, ini untuk Anda lampirkan sebagai salah satu tugas. Kurang lebih sedemikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.